Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ujian sekolah yang kita laksanakan di tanggal 1 April nanti, maka kita akan mempelajari dulu kisi-kisi soal kita yang tentunya dalam hal ini dalam bentuk kuis serta pembahasan. Yang pertama kita lihat bahwasanya pada bunga, ya, perhatikan gambar ada bunga dan setiap bagian memiliki lambang ataupun simbol, ada A, B, C, D, dan seterusnya. Kalau kita lihat dari soalnya, bagian bunga yang ditandai huruf A berfungsi sebagai A. Yang mana bagian A? Ya, ini ya. Ini bagian A. Kita lihat. Kalau dari optionnya, A alat kelamin jantan, B alat kelamin betina, C tempat fertilisasi, D sebagai perhiasan bunga. Ya, bukan bunga ya, bunga. Maka dalam hal ini kita lihat dari gambarnya, kira-kira anak bapak yang mana jawabannya? Ya, benar. Jawabannya adalah A. Oke, kita lihat mengapa jawabannya A. Maka kita lihat di sini bahwasanya bunga memiliki bagian-bagian. Kita lihat bagian A itu adalah kepala putik, bagian B adalah benang sari. Ini merupakan alat kelamin jantan, ya. Kemudian bagian C dan bagian D itu kepala putik dan tangkai putik sebagai alat kelamin betina. Kemudian yang E ini bakal biji, termasuk tempat terjadinya proses fertilisasi. Kemudian bagian G tadi kita lihat ada mahkota ataupun berfungsi sebagai perhiasan bunga. Makanya serangga-serangga sering hinggap di bunga karena kecantikan dari mahkotanya. Selain itu ingin mendapatkan nektar ataupun madu dari bunga tersebut. Kemudian bagian F itu adalah tangkai bunga, dan bagian I adalah dasar bunga sebagai tempat melekatnya kelopak, dan bagian H adalah kelopak bunga berfungsi untuk melindungi mahkota pada saat kuncup. Sekarang kita masuk kepada soal yang kedua. Kita lihat next. Yang menunjukkan tempat dibuatnya sel telur adalah nomor. Oke, ini kita lihat adalah sistem reproduksi pada perempuan. Ini kita lihat ada ovariumnya, ada oviduct, ada sini nomor 4 vagina, nomor 3 adalah rahim. Maka tempat terbentuknya sel telur adalah nomor, ya, pintar sekali, nomor 2, ya. Kita lihat nomor 2. Mengapa nomor 2? Maka pembahasannya adalah kita lihat ini dia. Oke, reproduksi pada perempuan. Maka di bagian rahim ini ada 2 cabang ovarium, bagian kanan, bagian kiri. Ini adalah tempat dihasilkannya sel telur. Kemudian sini ada saluran oviduct ataupun istilah lainnya tuba Fallopi, tempat saluran sel telur keluar. Ketika di sini bertemu dengan sel sperma akan menghasilkan zigot, ya. Kemudian di bahagian ini ada rahim, dan kemudian ada dinding rahim ataupun endometrium. Kemudian serviks leher rahim, dan bahagian yang di bawah tadi bagian nomor 4 kalau pada soal itu adalah vagina, di mana ini adalah alat reproduksi pada perempuan ataupun wanita yang tentunya fungsinya semua sudah dijelaskan. Maka dari di sini dapat kita ambil bahwasanya pada proses terbentuknya bayi pada manusia itu terjadi proses pembuahan, adanya sperma masuk dari vagina, kemudian bergerak menuju ke tuba Fallopi ataupun oviduct. Ketika di sini sudah ada sel telur menunggu, maka terjadilah proses pembuahan. Oke, itu dia soal nomor 2. Sekarang kita masuk kepada soal berikutnya, yaitu soal nomor
3. Kita lihat. Pada penampang jaringan berikut, nomor 2 berfungsi sebagai, lihat ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Ini kita lihat adalah jaringan pada tumbuhan. Maka kalau nomor 2 kira-kira ini fungsinya apa ya? Ada yang tahu? Ya, benar sekali, fungsinya adalah mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tanaman. Berarti nomor 2 ini adalah jaringan yang disebut dengan namanya floem. Kita lihat jawabannya sih, apakah benar? Ya, kita lihat pembahasannya, bahwasanya pada tumbuhan memiliki jaringan. Ada tumbuhan dibagi dua ya, ada monokotil, ada yang dikotil. Yang monokotil ini persebaran jaringannya dia tersebar antara floem dan xilem itu berdampingan langsung tanpa adanya kambium. Sedangkan untuk dikotil, tanaman ataupun berkeping dua ini memiliki kambium, dan letak antara floem dan xilem itu diapit oleh yang namanya kambium ya. Ini dia floem tadi nomor 2 sebelah luar, fungsinya adalah mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tanaman. Kemudian yang xilem ini kita lihat di bagian dalamnya, ini fungsinya adalah mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar yang menuju ke daun. Kemudian kambium yang di tengahnya ini melingkar, ini nampak yang agak putih-putihan, ini fungsinya sebagai memperbesar batang. Nah, namun tanpa kita sadari, kita sering lupa ternyata jaringan ini memiliki bagian-bagian dari mulai terluar sampai terdalam. Ada epidermis, korteks, empelur, dan sebagainya. Ini kalau cara menghafal ala Bapak boleh nanti diikutin atau dibuat yang lain ya. Kita bahas dari yang mulai luar ya. Berarti kita istilahkan, kalau istilah Bapak seperti ini dia. Ekor, endo, persis, paha, kambing, siemon. Oke, apa itu Pak? Ekor, endo, persis, paha, kambing, siemon. Kita lihat E-nya adalah epidermis ya. Ini fungsi untuk melindungi ya. Kemudian yang core-nya korteks ya, korteks. Oke, kemudian endo, berarti kita ambil bagian endonya, endodermis. Kemudian pernya perisikel ya, perisikel. Kemudian fa-nya floem ya, floem. Ini kita ambil pH-nya ya, itu kan mempermudah menghafal saja maksudnya tadi. Kemudian kam-nya kambium ya. Kemudian si-nya xilem, dan emonnya empelur atau lingkaran tahunnya. Oke, itu cara memudahkan untuk mengingat dan menghafal bagian-bagian dari jaringan tanaman dari luar sampai kepada lingkaran yang paling dalam, dari epidermis masuk terus sampai kepada empelur. Ini dia ekor, endo, persis, paha, kambing, siemon, epidermis, korteks, endodermis, perisikel, floem, kambium, xilem, dan empelur. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya ya. Soal berikutnya adalah yang terakhir aja kita buat karena kita masih ingin mengerjakan post-test berikutnya. Jika kedelai biji besar, bunga merah ataupun B besar, B besar, K besar, K besar disilangkan dengan bunga kecil, bunga putih, B kecil, B kecil, K kecil, kecil. Ini adalah persilangan dua sifat beda ataupun dihibrid. Nah, ini harus kita pahami kuncinya. Dihibrid itu adalah perbandingan jumlahnya adalah 16. Berarti perbandingannya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Maka kalau pertanyaannya adalah jika F2 48, maka kedelai berbiji bulat bunga putih. Nah, biji bulat bunga putih
berarti ada yang resesifnya, putihnya. Nah, maka perbandingannya kita lihat berarti 9 bagi 16 dikali 48 sama dengan 9. Ya, jawabannya adalah A. Oke, kita lihat pembahasannya. Oke, plus semua ya. Pembahasannya kita lihat bahwasanya oke, ini persilangan di hibrid tadi. Ya, bunga kuning ataupun putih ya, kita ibaratkan 9 3 3 1. Berarti di sini adalah kita lihat anaknya adalah 16. Berarti kalau pertanyaan tadi berarti kalau yang 9 yang ditanya 9 dibagi 16 dikali dengan 48 sama dengan 27. Ini yang dominan, yang dominan. Kalau yang berikutnya 3, tadi yang dominan 1 yaitu bulat putih, yaitu 3 bagi 16 dikali 48 sama dengan 9. Oke, itu dia. Maka pada dasarnya untuk menjawab soal-soal seperti ini tidak perlu dicari lagi jalannya seperti ini ya. Kalau soal ujian pengen cepat, ingat saja kuncinya di ini ya, kuncinya di perbandingannya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Kalau yang mono hibrid perbandingannya adalah 3 banding 1 ya, berarti ini kuncinya, tanpa lagi mesti kita cari-cari rumus seperti ini. Ini digunakan jikalau ada soal esai, maka dibutuhkan jawaban seperti ini. Namun kalau pilihan ganda, tinggal mencari konsepnya saja, bahwasanya perbandingan di hibrid itu langsung yaitu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan dengan kegiatan post-test dan kami doakan Ananda sekalian dapat menjawab soal ujian sekolah dengan baik dan hasilnya juga memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.